Apa kabar Bapak dan Ibu? Nama saya Broto Suryono. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis pada sebuah dokumen yang diketik dengan menggunakan MS Word. Saya sudah punya sebuah contoh dokumen di depan layar. Dokumen ini adalah dokumen yang pernah saya buat saat membuat laporan dari sebuah asesmen yang saya lakukan di sebuah pabrik. Sebenarnya dokumen ini cukup tebal, ya, sekitar 100 lembar. Cuman saya potong karena kalau saya gunakan semuanya 100 lembar itu akan lama dan mungkin memakan waktu yang cukup panjang untuk tutorial ini. Jadi saya ambil yang penting-penting aja, ada 18 lembar di sini. Layaknya sebuah dokumen, lembaran pertama adalah judul, ya. Kemudian beberapa keterangan tentang dokumen itu. Lalu halaman 2 biasanya daftar isi. Dan di sini halaman 2 saya buat blank dulu karena nanti akan saya tempatkan daftar isinya di sini. Kemudian halaman ketiga dan seterusnya adalah isinya. Nah, biasanya dalam sebuah dokumen itu dibagi-bagi menjadi beberapa judul, ya, beberapa judul utama. Misalkan kayak di sini salah satu judul utamanya adalah tentang kerahasiaan, lalu judul utama yang berikutnya adalah tentang kata pengantar, ya, dan sebagainya. Di bawah nanti ada beberapa judul utama yang lain. Di bawah judul utama biasanya ada subjudul. Contohnya misalkan di judul utama ringkasan eksekutif ini ada subjudul, judulnya ini, ya. Lalu nanti ada subjudul yang lain, ya, ini dan seterusnya. Dan seringkali juga di bawah sebuah subjudul itu ada sub dari subjudul lagi. Ya, nanti juga akan kita berikan contoh bagaimana membuatnya dalam suatu daftar isi yang baik dan enak dilihat. Nah, judul, subjudul, sub dari subjudul tadi harus ditentukan. Karena itu nanti kita akan menentukan tingkatan itu dalam membuat daftar isi. Baik. Nah, sekarang kita tentukan dulu judul-judulnya, ya, judul-judul utamanya, judul-judulnya, yaitu yang berwarna biru, yang seperti saya sudah utarakan tadi. Jadi kita highlight ini warna biru, ya. Lalu kita tentukan bahwa ini adalah heading nomor 1, ya, judul nomor 1. Kita klik ini di bawah home, ya. Bapak Ibu bisa melihat ini di bawah home ada heading 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang judul atas ini, kerahasiaan ini, itu adalah heading 1, kita klik ke sini. Nah, fontnya akan berubah, formatnya akan berubah ke defaultnya dari format MS Word, kita kembalikan ke format awalnya, ya. Arial, bold, tadi juga hurufnya 16 dengan warnanya biru tua. Nah, judul yang berikutnya juga kita buat seperti itu. Ini kita klik heading 1, ya, lalu di sini Arial, lalu kita bold dan kita kasih warna biru tua. Nah, demikian juga dengan judul-judul yang berikutnya. Hanya kalau Anda melakukan dengan klik satu demi satu ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ada satu cara yang cukup efektif untuk menyingkat waktu, yaitu dengan menggunakan format Painter. Ya, jadi Anda highlight ini yang tadi sudah disetting di heading 1 dan dikembalikan formatnya ke awal. Anda klik format Painter, ya. Dan format Painter ini itu akan mengcopy format dari bagian yang kita highlight ini, yang kemudian nanti akan di-copy ke bagian yang kita pilih, ya. Nah, karena kita mau membuat format judul-judul yang di bawahnya sama dengan ini, maka ini kita klik format Painter, nanti Anda akan melihat bahwa cursor Anda akan berubah seperti kuas, ya. Dan kemudian turunkan ke bawah, letakkan ini di highlight di ringkasan eksekutif. Nah, nanti dia akan otomatis udah ke heading 1 dan formatnya pun sama. Ya, Arial 16, bold, dan warna biru tua. Mari kita sesuaikan juga judul-judul yang lainnya. Ini kita format Painter lagi. Yang berwarna biru. Sebentar, sepertinya ada di bawah satu, ya. Mari kita lihat dulu. Oke, ini ada. Kita highlight juga. Oke, sudah jadi heading 1, Arial 16, dan sebagainya.
Kemudian setelah judulnya semua kita tentukan di heading 1, kita perlu juga mengatur subjudul berada di bawah heading 1, yaitu heading 2. Ya, dengan cara yang sama seperti pada saat membuat heading 1, yaitu ini kita highlight, kita heading 2, klik heading 2, ya, lalu kita kembalikan lagi formatnya. Tadi hurufnya adalah 14, kemudian bold dan warna merah. Oke. Dan cara yang sama juga kita bisa gunakan format painter untuk subjudul yang lainnya. Oke. Ini mari kita buat dengan menggunakan format painter agar cepat, ya. Oke, apakah masih ada lagi yang berwarna merah? Mari kita lihat, masih ada satu. Yuk, coba kita lihat ke bawah lagi. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah semua. Oke, sudah semua. Itu subjudul. Nah, di dokumen ini kebetulan di bawah subjudul itu ada sub dari subjudul, ya, yaitu ini. Level 5, level 4, dan sebagainya. Nah, ini kita buat juga sama seperti kita menentukan heading 1 dan heading 2, tapi karena ini berada di bawah merupakan sub dari subjudul tadi, maka ini kita letakkan di heading 3. Ya, kita klik heading 3. Ini kita kembalikan lagi juga, bold dan hurufnya warna hitam. Oke, lalu ini kita format painter juga persis seperti heading 1 dan heading 2. Oke. 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 Nah, judul, subjudul, dan sub dari subjudul sudah kita tempatkan pada posisinya, yaitu judul tadi ditempatkan pada heading 1, ya, ingat tadi. Kemudian subjudul kita letakkan pada heading 2, dan kemudian sub dari subjudul kita letakkan di heading 3. Nah, itu semua disimpan di memori komputer Anda, yang mana itu nanti akan dicetak dalam bentuk daftar isi yang otomatis. Nah, caranya begini. Anda pergi ke bagian references di atas ini, ya. Klik. Lalu di sebelah kiri ini ada table of contents. Anda klik di sini. Nah, di sini ada beberapa options. Cuman kalau saya biasanya sih yang mudah aja, saya pilih automatic table 1. Klik di sini, maka akan keluar. Nah, ya, kelihatan kan? Judul, ini judul, kerahasiaan itu judul, kata pengantar judul, ringkasan eksekutif judul, dan tentang budaya keselamatan kerja ini juga judul, tadi kita tempatkan di heading 1. Sementara survei persepsi keselamatan kerja sampai evaluasi manajemen keselamatan kerja serta rekomendasi utama ini adalah heading 2 tadi, ya. Dan level 5, 4, 3, 2, 1 ini level 3. Oke, cukup paham ya. Sekarang ini tulisan contents kita juga bisa ganti menjadi bahasa Indonesia, yaitu daftar isi. Nah, mungkin di sini saya buat bold, ya. Dan menariknya dengan menggunakan daftar isi yang dibuat secara otomatis ini, kalau Anda merubah dokumen dengan menambahkan informasi di dalamnya, atau ada judul yang lain, atau ada subjudul yang lain, dan kemudian judul yang lain itu diletakkan dengan heading 1 seperti proses yang kita jelaskan tadi, dan juga subjudul di heading 2, nanti Anda akan bisa langsung mengupdate table, ya. Klik update table di sini, lalu update entire table, dan oke, maka semuanya akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada di dokumen. Oke. Saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya ini kata pengantar, ya. Kata pengantar ini kan sekarang berada di halaman 3. Misalnya kata pengantar ini turun menjadi ke halaman 4 gitu, ya. Ya, di sini mungkin ada tulisan yang lain gitu. Nah, di sini halaman 4, begitu kita turunkan, tapi di sini belum berubah. Di daftar isi belum berubah, ya.
Dia masih di halaman 3. Nah, untuk merubahnya, sekali lagi Anda klik di sini, ya. Nanti akan ada tulisan Update Table. Anda klik Update Entire Table, maka kata pengantar akan berubah menjadi 4 di sini. Ya, menarik ya. Anda bayangkan, kalau misalkan Anda menulis ratusan lembar atau puluhan lembar lah gitu yang cukup tebal, dengan menggunakan format membuat daftar isi secara otomatis ini, itu akan sangat memudahkan Anda. Dibandingkan kalau Anda membuat secara manual, itu akan sangat merepotkan karena Anda harus review satu demi satu kalau ada perubahan. Baik, semoga cukup jelas ya. Sekali lagi, saya ingin menekankan di sini ya, bahwa tadi kan di sini saya kasih warna biru, ya. Lalu ada yang warna merah, lalu ada yang warna hitam. Itu sebenarnya selera. Selera saya, karena saya suka membuat formatnya seperti itu, supaya enak dibaca. Nah, mungkin Anda juga punya format tersendiri, silahkan Anda bisa menggunakan format sesuai keinginan Anda. Oke, nah sekarang kata pengantar kita kembalikan lagi ke posisinya semula, ya. Nah, mari kita lihat sini. Ini kan halamannya belum berubah ya. Sekarang mari kita klik Update Table. Saya ke ataskan dikit. Lalu Update Entire Table. Anda lihat begitu saya klik OK, di sini semuanya berubah. Nah, oke. Sesuai dengan halamannya. Demikian tutorial dari saya tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis pada sebuah dokumen yang diketik di MS Word. Silahkan like dan subscribe. Semoga apa yang saya jelaskan saat ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Terima kasih.